Brigade Al-Quds membagikan video penampakan hancurnya pesawat Skylark milik Zionis. Adapun pesawat itu hancur berkeping-keping seusai ditembak jatuh oleh perlawanan Palestina tersebut. Dalam unggahan di Telegram resmi Brigade Al-Quds pada Sabtu 2 Desember, militan Palestina itu membagikan video berdurasi 1 menit 14 detik. Melalui video itu terlihat puing-puing dari pesawat Skylark milik pasukan Zionis. Terlihat sebuah baling-baling dari pesawat yang sudah terlepas dari badan pesawat. Kemudian ada puing-puing lain yang terdapat dalam sebuah kantong plastik berwarna putih dan oranye. Dalam narasi video dijelaskan bahwa pesawat Skylark itu ditembak jatuh oleh Brigade Al-Quds di langit wilayah tengah. Pasukan Lebanon Hizbullah langsung turut menyerbu wilayah perbatasan Israel. Tak main-main, Hizbullah langsung melancarkan serangan 5 kali berturut-turut dalam sehari. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan Hizbullah itu dimulai pada pukul 16 waktu setempat. Pasukan Lebanon tersebut mengumumkan bahwa pejuang mereka menargetkan sekelompok tentara musuh di sekitar lokasi militer Israel Jal Al-Alam. Setelahnya, pada pukul 16.43, Hizbullah melakukan 2 operasi serentak di lokasi militer Al-Marj dan Barak Ramim. Di lokasi militer Al-Marj, pejuang perlawanan menargetkan sekelompok tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi tersebut yang terletak di seberang kota Markaba, Lebanon Tenggara. Hizbullah menyerang sasaran di Barak Ramim menggunakan senjata yang sesuai. Mereka juga menargetkan beberapa titik tempat Israel di sekitar lokasi Ramyah dan menimbulkan serangan langsung. Kemudian pada pukul 17.10, Hizbullah mengumumkan menargetkan situs militer Al-Marj Israel untuk kedua kalinya pada hari Jumat. Bahkan akibat serangan itu dipastikan menimbulkan korban di antara pasukan pendudukan. Tak sampai di situ, Hizbullah mengumumkan lagi dalam sebuah pernyataan bahwa pada pukul 23.20 hari Jumat, mereka menargetkan posisi mengarahkan Israel yang sebelumnya telah membardir kota Haula di Lebanon. Sayap bersenjata kelompok jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds menyerang kibbutz Kisufim Israel seusai gencatan senjata berakhir. Tak main-main, Al-Quds menyerang Israel dengan 107 roket. Hal itu disampaikan oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada 1 Desember. Pasukan itu menyatakan bahwa serangan itu sebagai balasan atas kejahatan Zionis terhadap rakyatnya pada Jumat pagi. Akibat 107 serangan roket itu memicu sirene peringatan serangan rudal di Israel berbunyi sejak pagi. Sirene penanda serangan udara Israel disebut terdengar di permukiman Yad Mordechai dan Natif Hatara. Adapun kedua wilayah ini ada di selatan Israel dekat Gaza. Selain itu, Brigade Al-Quds juga dikabarkan menembak jatuh drone Skylark milik Zionis. Serangan itu menyebabkan pesawat itu pun remuk dan hancur berkeping-keping. Brigade Al-Quds juga menargetkan tentara Israel yang sedang berkumpul di hari yang sama. Diketahui gencatan senjata antara Israel Hamas telah berakhir pada Kamis 30 November. Adapun gencatan senjata itu telah terjadi selama 7 hari sejak 24 November. Pasukan ratuan unit khusus dari Hizbullah menyerang sekumpulan tentara Israel di daerah Jal Al-Alam. Ledakan itu pun membuat lusinan tentara Israel tewas seketika. Inilah detik-detik saat Hizbullah menyerang kumpulan pasukan Israel di lokasi militer Zionis di Jal Al-Alam dekat Ras Al-Nagora. Dalam video terlihat pasukan Israel yang sedang berkumpul. Terlihat serangan rudal berwarna merah yang mengincar posisi kumpulan tentara tersebut. Kemudian saat rudal mengenai sasaran, terlihat
terlihat ledakan hebat. Tampak satu di antara tubuh tentara Israel sampai terpental. Sementara terlihat dua pasukan yang tak terkenal rudal lari perhamburan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan itu dilakukan pada pukul 16 waktu setempat. Padahal situs Israel tersebut dikabarkan dilengkapi dengan sistem pengawasan dan spyware berteknologi tinggi tingkat militer. Selain itu, Hizbullah juga menargetkan beberapa situs lainnya di hari yang sama. Bahkan dalam kesempatan itu, pasukan Lebanon telah melayangkan 5 kali serangan berturut-turut dalam satu hari. Perwira tinggi Israel disebut melarikan diri dan meninggalkan tentaranya saat sergapan Hamas pada 7 Oktober lalu. Hal itu pun memicu kemarahan dari pensiunan kolonel Israel bernama Avi Weiss. Ia bahkan mengolok senior tentara Israel itu sebagai pengecut. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh Avi Weiss dalam sebuah wawancara di halaman Tov TV Israel di YouTube. Weiss membenarkan perwira senior itu melarikan diri dan meninggalkan tentaranya. Bahkan imbas aksinya itu mempengaruhi sisi moral internal. Weiss mengaku bahwa ia memperoleh informasi tersebut dari dua petugas. Mereka merupakan seorang letnan dan seorang kapten. Ia juga mengumpulkan informasi kaburnya perwira tinggi IDF itu dari beberapa sumber. Selain itu, Weiss juga membenarkan bahwa 8 tentara Israel terluka akibat friendly fire, di mana tentara IDF tewas karena tembakan dari kelompoknya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa bagian dari kekacauan yang lazim terjadi di tentara Israel. Israel mendapat gempuran berturut-turut seusai gencatan senjata berakhir sejak Kamis 30 November. Hal itu menyebabkan Iron Dome Israel jebol berkali-kali. Bahkan dalam sehari, Israel harus mengeluarkan biaya puluhan juta dolar untuk Iron Dome. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh media Israel pada Jumat 1 Desember. Tembakan roket terus-menerus yang mengincar wilayah Israel itu pun berasal dari perlawanan Palestina dari jalur Gaza. Media Israel itu mengungkapkan bahwa sistem Iron Dome Israel mengeluarkan biaya sekira 70 juta dolar dalam sehari. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi peluncuran salvo roket ke arah Tel Aviv, Asdod, dan Ashkelon. Al-Qassam memperjelas bahwa serangan ini merupakan respons terhadap pembantaian pendudukan Israel terhadap warga sipil. Selain itu, Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ, menegaskan bahwa mereka terus menargetkan kota-kota yang diduduki Israel. Mereka juga menyerang situs-situs Israel, pangkalan militer, dan permukiman dengan tembakan roket yang intens. Selain itu, mereka juga mengumumkan bahwa pejuang perlawanannya menargetkan Kibbutz Kisufim dengan tembakan roket kaliber 107. Hamas menyerbu Tel Aviv dengan rentetan roket setelah gencatan senjata usai. Rentetan itu menjadikan kota besar Israel tersebut seperti lautan api, sebab roket-roket itu menghantam kendaraan hingga menyebabkan kebakaran di banyak titik. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengonfirmasi peluncuran roket ke Tel Aviv tersebut melalui unggahannya di Telegram pada Jumat 1 Desember. Tidak disebutkan berapa banyak jumlah roket yang diluncurkan. Namun militer Israel mengatakan roket dari Hamas memicu sirine peringatan udara dibunyikan. Serangan ini merupakan pertama kalinya Tel Aviv menghadapi ketegangan sejak gencatan senjata diberlakukan. Sementara itu, imbas serangan Hamas tersebut menyebabkan kebakaran hebat di Tel Aviv. Terlihat dalam video yang beredar di media sosial X, terlihat kebakaran besar melanda Tel Aviv. Bahkan kota besar Israel itu seperti lautan api dengan banyaknya kebakaran yang dipicu karena kendaraan yang terbakar. Tak dijelaskan insiden ini menimbulkan berapa korban jiwa. Selain Tel Aviv, Hamas juga menyerang 3 kota Israel lain yakni Ashkelon, Sderot, dan Beersheba. Serangan itu dilancarkan oleh Hamas menggunakan roket presisi mereka. Serangan ini dilaporkan sebagai serangan balasan atas aksi pasukan Israel yang menyerang warga sipil tak bersalah. Paus Fransiskus menyebut kata teroris saat melakukan panggilan telepon dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Komunikasi seluler keduanya itu terjadi pada akhir Oktober lalu. Namun disebut Israel sempat tidak mempublikasikan isi percakapan tersebut.
Dikutip dari The Times of Israel dari Washington Post, hal ini disampaikan oleh seorang pejabat senior Israel yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui percakapan tersebut. Dalam panggilannya, Paus melarang untuk menanggapi teror dengan teror. Herzog mengatakan dalam panggilan telepon itu bahwa pemerintah hanya melakukan apa yang diperlukan di Gaza untuk membela rakyatnya sendiri. Paus menanggapinya dengan menyebut yang bertanggung jawab memang harus dimintai pertanggungjawaban tetapi bukan warga sipil. Para pejabat Israel tidak mempublikasikan isi percakapan itu secara penuh. Washington Post menyebut bahwa hal ini karena Paus mengatakan aksi Israel di Gaza disebut sebagai tindakan terorisme. Alasan itu yang membuat mereka memutuskan tidak mempublikasikannya. Meski begitu, Vatikan menolak mengklarifikasi apakah Paus secara publik atau pribadi menggambarkan tindakan Israel di Gaza sebagai terorisme. Namun mereka mengakui adanya telepon antara Paus dan Herzog. Selain itu, juru bicara di kantor Presiden Israel juga menolak untuk mengomentari laporan tersebut. Israel menyerang ibu kota Suriah Damaskus menggunakan sejumlah rudal. Namun Suriah berhasil mencegat rudal-rudal Israel dan menembak jatuh sebagian besar rudal tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Kementerian Pertahanan Suriah mengonfirmasi bahwa Israel melakukan agresi udara pada Sabtu 2 Desember pagi ini. Mereka menyerang ke arah dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Pasukan Zionis juga menargetkan beberapa titik di sekitar Damaskus. Israel juga mengonfirmasi bahwa mereka juga menargetkan wilayah di pedesaan selatan Damaskus. Kementerian mengonfirmasi bahwa pertahanan udara Suriah berhasil mencegat rudal-rudal Israel. Bahkan mereka juga mampu menembak jatuh sebagian besar rudal tersebut. Diketahui pada pekan lalu, Israel juga menyerang landasan pacu Bandara Internasional Damaskus yang berada di ibu kota Suriah. Akibat serangan itu menyebabkan bandara tidak dapat digunakan lagi. Israel memberlakukan jam malam di permukiman utara di sepanjang perbatasan Lebanon. Hal itu dilakukan karena khawatir akan serangan dari Hizbullah pasukan Lebanon. Zionis pun menjadikan permukiman di utara seperti kota mati di malam hari. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu dilaporkan oleh media Israel pada Sabtu 2 Desember. Pemukim di utara dekat perbatasan Lebanon itu diminta untuk tidak masuk dan keluar dari permukiman. Pemerintah Israel juga menginstruksikan untuk memasang penghalang jalan dan menutup gerbang permukiman. Mereka juga mencegah pekerjaan pertanian apapun. Sementara itu, pada 2 hari lalu, Kepala Pemukiman Kiryat Shmona Avichai Stern menasehati warga melalui pesannya untuk tidak kembali ke permukiman tersebut. Sebagaimana diketahui, permukiman Kiryat Shmona sering menjadi sasaran empuk untuk pasukan Hizbullah menyerang wilayah Israel. Stern melanjutkan dalam suratnya, penduduk Kiryat Shmona tidak boleh kembali selama situasi di perbatasan utara tidak berubah. Sementara itu, surat kabar Israel mengatakan para pemukim khawatir bahwa gencatan senjata akan mengakhiri perang di utara, namun tidak menghilangkan ancaman Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.